Pembatasan sebagian panggilan suara di aplikasi Telegram dan WhatsApp diumumkan oleh otoritas Rusia. Roskomnadzor, regulator media dan internet Rusia, menyatakan langkah ini diperlukan untuk memerangi kejahatan. Pernyataan resmi mengklaim bahwa layanan pesan asing menjadi saluran utama penipuan dan pemerasan. Selain itu, regulator menuduh layanan itu dipakai untuk merekrut warga Rusia ke aktivitas sabotase dan terorisme. Roskomnadzor juga menilai bahwa permintaan untuk mengambil tindakan sering diabaikan oleh pemilik platform. Namun, hingga saat pengumuman, belum ada komentar resmi langsung dari pihak Telegram maupun WhatsApp. Juru bicara WhatsApp menegaskan, pihaknya mempertahankan hak atas komunikasi yang aman. Pernyataan itu menyebut, upaya Rusia untuk memblokir akses bagi lebih dari 100 juta pengguna di negara tersebut. Upaya pembatasan ini menjadi bagian dari strategi panjang pemerintah Rusia untuk mengendalikan internet. Selama ini, sejumlah undang-undang telah diberlakukan selama bertahun-tahun untuk mengekang ruang digital. Sementara, situs dan platform yang tidak patuh kerap dilarang atau dibatasi oleh otoritas. Teknologi pengawasan juga dikembangkan untuk memantau dan memanipulasi lalu lintas daring. Saat ini masyarakat masih bisa mencoba mengakali pembatasan dengan menggunakan layanan VPN. Namun, layanan VPN itu sendiri sering mendapat pemblokiran berulang dari pihak berwenang. Musim panas ini, pembatasan akses internet seluler diberlakukan secara luas di beberapa wilayah. Otoritas menyatakan, langkah itu diperlukan untuk menanggulangi serangan drone Ukraina. Banyak pakar kemudian menilai, pembatasan tersebut merupakan upaya tambahan untuk mengencangkan kontrol informasi. Kementerian Digital dan Komunikasi Rusia kini menyusun daftar putih situs dan layanan esensial. Daftar putih ini nantinya akan memungkinkan akses terbatas saat terjadi pemadaman layanan. Di semenanjung Crimea, pejabat yang dipasang Rusia mengatakan pemutusan internet seluler bisa berlangsung tanpa batas waktu. Bulan lalu, sebuah undang-undang memperkenalkan sanksi bagi pengguna yang mencari konten yang dianggap terlarang. Undang-undang itu juga mengancam platform besar seperti WhatsApp jika tidak mematuhi aturan baru. Pemerintah mendorong peluncuran aplikasi pesan lokal yang diperkirakan diawasi ketat oleh negara. Aplikasi baru bernama Max dikembangkan oleh perusahaan media sosial Rusia, VK. Max dipromosikan sebagai layanan terpadu untuk pesan, layanan publik, dan pembayaran. Versi Beta Max mengumpulkan lebih dari 2 juta pendaftar pada Juli, menurut laporan pers Rusia. Syarat dan ketentuan Max menyatakan data pengguna akan dibagikan kepada otoritas atas permintaan. Sebuah aturan baru mengharuskan pemasangan awal aplikasi pada smartphone yang dijual di Rusia. Lembaga negara, pejabat, dan bisnis didorong untuk memindahkan komunikasi mereka ke Max. Laporan media Rusia sebelumnya menyebut, gangguan panggilan di WhatsApp dan Telegram telah dirasakan pengguna. Keluhan termasuk, panggilan yang tidak tersambung dan suara lawan bicara yang terputus-putus. Menurut layanan Mediaskop, WhatsApp adalah platform paling populer di Rusia pada bulan Juli. Laporan itu mencatat, lebih dari 96 juta pengguna bulanan untuk WhatsApp. Telegram tidak jauh tertinggal, dengan lebih dari 89 juta pengguna bulanan. Kedua platform ini memiliki basis pengguna yang sangat besar dan peran penting dalam komunikasi sehari-hari. Pembatasan terhadap panggilan suara hanya diberlakukan untuk audio, menurut klarifikasi kementerian. Akses layanan lain seperti pesan teks mungkin masih tersedia tergantung kondisi. Kementerian mengatakan, akses dapat dipulihkan bila platform mematuhi undang-undang Rusia. Pernyataan ini menegaskan, persyaratan kepatuhan sebagai syarat layanan berfungsi penuh. Bagi banyak pengguna, pembatasan ini menghadirkan tantangan besar terhadap privasi dan kebebasan berekspresi. Bagi pelaku bisnis, gangguan komunikasi berarti risiko operasional dan kerugian ekonomi. Pihak berwenang menganggap, kontrol ketat sebagai instrumen untuk menjaga keamanan nasional. Sementara pengamat internasional memandang, langkah ini sebagai bentuk sensor dan pengawasan. Di tingkat kebijakan,
Perkembangan ini mencerminkan pergeseran menuju ekosistem internet yang terfragmentasi. Fragmentasi tersebut memecah pengalaman daring global menjadi zona-zona yang diatur ketat. Implikasi jangka panjang, termasuk berkurangnya akses warga terhadap informasi internasional. Dampak sosial lainnya adalah meningkatnya ketergantungan pada layanan lokal yang diawasi negara. Praktik berbagi data dengan otoritas pemerintah membuka risiko penyalahgunaan informasi pengguna. Bagi jurnalis dan aktivis, pembatasan komunikasi menghadirkan hambatan kerja dan keselamatan. Sementara di bidang teknologi, perusahaan asing dihadapkan pada pilihan antara patuh atau keluar dari pasar. Keputusan untuk tinggal atau pergi akan dipengaruhi oleh tekanan regulasi dan reputasi perusahaan. Pengguna individu harus menimbang risiko, keamanan digital dan keterbatasan alternatif. Solusi teknis sementara mungkin tersedia, namun selalu menghadapi risiko penutupan hukum. Perkembangan selanjutnya akan tergantung pada negosiasi antara regulator dan pemilik platform. Bila platform setuju mematuhi undang-undang Rusia, akses penuh mungkin akan dikembalikan. Jika tidak, pembatasan dapat menjadi bagian dari lanskap regulasi jangka panjang. Perubahan kebijakan ini menjadi pengingat pentingnya literasi digital dan kesiapan darurat komunikasi. Semua pihak kini menanti respons resmi dari Telegram dan WhatsApp mengenai langkah pemerintah ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk bahasan teknologi berikutnya.